Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sudah siap nih menjalani pembelajaran bersama ibu? Ibu harap kalian semua tetap bersemangat ya. Ya, anak-anak ibu, hari ini ibu akan memberikan materi pembelajaran yang baru, yaitu materi mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Sebelum anak-anak ibu semua mempelajari mengenai teks laporan hasil observasi, alangkah lebih baiknya anak-anak ibu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apakah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan serta mengonstruksi teks laporan hasil observasi melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dengan teliti dan tepat. Jadi, anak-anak ibu semua, kita harus capai tujuan pembelajaran kita ini ya. Baik, anak-anak ibu silahkan anak-anak ibu semua lihat gambar yang akan ibu tampilkan sekarang. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar seekor anak kucing. Comel bukan? Anak-anak ibu yang memiliki kucing silahkan dibawa kucingnya ke samping kalian. Mari kita bersama-sama melihat apa saja sih yang ada pada bagian tubuh kucing. Yang pertama, kucing memiliki dua mata. Ya, pastinya ya, kucing memiliki dua mata, mata yang bulat, yang indah sekali untuk dilihat. Selanjutnya, kucing memiliki hidung. Hidung kucing sangat membuat kucing itu menjadi yang sangat comel ya, karena tidak terlalu mancung. Ya, yang selanjutnya kucing memiliki kumis. Nah, ini adalah ciri khas kucing ya. Kumis pada kucing itu panjang-panjang sekali namun tidak beraturan, tapi itu yang membuat dia terlihat unik. Selanjutnya, kucing memiliki jari. Iya, jari-jari milik kucing terdapat di antara kaki-kakinya yang lucu. Selanjutnya, kucing memiliki bulu. Bulu-bulu kucing ini berwarna-warni ya. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, dan bahkan nih di dalam badan kucing bulunya juga ada yang campur ya. Ada hitam, ada putih, ada kuning atau coklat ya. Nah, selanjutnya kucing juga memiliki lidah sama seperti kita layaknya manusia. Lidah kucing itu berfungsi untuk merasakan makanan yang ia makan. Kemudian kucing memiliki taring dan kuku yang tajam. Ini yang sering anak-anak ibu semua paling takuti ya. Namun jika kuku dan taring kucing itu kita tidak ganggu, pastinya dia tidaklah menggigit dan mencakar. Selanjutnya, kucing memiliki berat sekitar 2,5 hingga 10 kg. Wow, kucing bisa besar juga ya, pastinya. Baiklah anak-anak ibu semua, yang sudah kita lakukan barusan ini, kita sedang melakukan observasi. Nah, sebenarnya apa sih itu observasi? Ayo, anak-anak ibu semua tahu tidak apa itu observasi? Mari dilihat tayangan berikut ini. Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan sebuah pengamatan. Nah, anak-anak ibu, pengamatan itu yang kita amati berupa fakta. Jadi bendanya itu ada dan nyata. Selanjutnya tujuannya apa? Untuk kita memperoleh sebuah informasi. Itulah yang kita lakukan mengenai observasi. Nah, masuklah kita pada materi yang pertama. Siap? Oke, anak-anak ibu, materi yang pertama kita adalah siswa mampu menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Jadi anak-anak ibu harus mampu ya menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Perhatikan tayangan berikut. Perhatikan gambar dan teks berikut ini anak-anak ibu. Gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar pohon kelapa. Anak-anak ibu sudah pernah melihat pohon kelapa? Pastinya sudah ya, yang suka ke pantai pasti banyak sekali melihat pohon ini berada di seputaran pantai. Ibu akan membacakan kutipan teks mengenai pohon kelapa.
Pohon kelapa atau disebut dengan Cocos nucifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi yang bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras, dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Jadi, berdasarkan teks berikut ini, teks ini merupakan bagian apa ya? Iya, bagian definisi. Kemudian bagian pengantar. Mari kita lihat kutipan teks berikutnya. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Nah, ini termasuk bagian dari teks observasi yang mana ya? Iya, dari bagian. Nah, strukturnya itu ya bagian ya, karena ini menunjukkan bagian-bagian yang terdapat pada pohon kelapa. Ya, selanjutnya teks berikutnya. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkusan ketupat, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bagian teks yang ini, bagian apa ya? Ya, bagian manfaat. Jadi anak-anak isi teks laporan hasil observasi itu terdiri dari yang pertama, pernyataan umum, di mana di dalam pernyataan umum terdapat definisi yang menyatakan pengertian dari benda atau objek yang kita observasi. Kemudian ada berupa pengantar untuk menuju ke bagian berikutnya. Selanjutnya, ya, deskripsi bagian, di mana deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian dari objek atau benda yang kita observasi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini berisikan manfaat dari objek yang kita observasi. Jadi, anak-anak ibu sudah bisa menyimpulkan ya, ada berapa bagian-bagian dari teks laporan observasi? Ya, ada 3. Yang pertama, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu siswa mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi apa saja ya Bu? Bisa kita lihat, yang pertama verba nomina, yang kedua afiksasi, yang ketiga kalimat definisi dan kalimat deskripsi, yang terakhir kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Jadi kita lihat penjelasan masing-masing bagian. Nomina. Apa itu nomina? Ya, nomina itu disebut juga dengan kata benda, adalah kelas kata yang menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina dibagi menjadi 2, ada yang konkret dan ada yang abstrak. Konkret itu yang seperti apa ya? Ya, konkret itu yang dapat dilihat oleh panca indera kita. Nah, abstrak itu seperti apa? Abstrak yang dapat dikenal dengan pikiran, keadaan, nama pekerjaan, nama sifat, dan ukuran. Contohnya seperti apa ya Bu? Ya, anak-anak ibu semua bisa lihat contoh-contoh untuk konkret seperti apa? Seperti kata buku, laptop, HP, bunga, dan lain sebagainya.
Untuk abstraknya contohnya adalah keyakinan, keuntungan, penelitian, dan kemampuan. Kita masuk kepada verba. Verba disebut juga dengan kata kerja yang merupakan adalah kelas kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh verba di sini bisa kita lihat yaitu mencari, menyayangi, menggigit, menutupi, berasal, disaring, dan lain sebagainya. Baik anak-anak ibu, kita masuk ke bagian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pengimbuhan. Anak-anak ibu tahu pengimbuhan? Ya, harus tahu ya. Nah, afiksasi ini terbagi juga menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah prefiks. Prefiks di sini yaitu pengimbuhan yang terletak di awal. Contohnya seperti ber, men, dan di. Kemudian yang kedua yaitu adalah sufiks. Sufiks merupakan pengimbuhan yang terletak di akhir. Contohnya ada an, ada isme, dan ada isasi. Kemudian ada konfiks. Konfiks yaitu pengimbuhan yang terletak di awal dan di akhir. Contohnya seperti apa ya? Ya, ada kean, ada peran, dan ada meni. Selanjutnya yang terakhir ada infiks, yaitu pengimbuhan yang terletak di tengah ataupun sisipan. Contohnya ada 2 di tengah, kemudian ada contoh kata gigi, kita letakkan nya di tengah menjadi gerigi. Selanjutnya ada imbuhan diletak di antara kata getar, jadilah kata gemetar. Sampai di sini paham ya anak-anak ibu? Ya, selanjutnya anak-anak ibu ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ibu ada contoh kalimat nih. Yang pertama, kelelawar merupakan hewan unik. Kalimat kedua, mereka bekerja keras hingga larut malam. Kira-kira ini yang merupakan kalimat apa ya? Ya, ini adalah kalimat simpleks. Selanjutnya ada contoh kalimat, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Kalimat yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, ini adalah contoh kalimat, ya, kalimat kompleks. Baiklah, yang terakhir, bagian yang terakhir yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kita baca contoh kutipan teks ya. Pohon kelapa atau Cocos nucifera atau disebut dengan pohon nyiur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Kira-kira ini merupakan kalimat apa ya? Iya, ini adalah kalimat definisi. Kutipan teks berikutnya, bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, air kelapa, dan lembaga. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Kira-kira ini termasuk bagian kalimat yang mana ya, anak-anak ibu? Ya, ini adalah kalimat deskripsi. Baik, setelah semuanya ibu jelaskan, kita ambil kesimpulan untuk mengenai kalimat ya. Untuk kalimat definisi merupakan kalimat yang berisikan pengertian atau arti. Ya, di setiap kalimat definisi yang tadi ibu sampaikan itu pastinya ada kata adalah, merupakan, disebut. Nah, itu yang menjelaskan mengenai definisi. Selanjutnya kalimat deskripsi, kalimat yang menggunakan verba deskriptif, yaitu menjelaskan tentang objek yang kita observasi. Yang ketiga adalah kalimat simpleks, kalimat yang memiliki satu klausa atau memiliki hanya satu subjek, satu objek. Yang terakhir adalah kalimat kompleks, kalimat majemuk yang memiliki 2 atau lebih klausa, jadi subjeknya boleh 2 atau objeknya boleh lebih dari 1. Nah, anak ibu,
Langsung saja nih ya, kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu materi yang ketiga adalah siswa mampu mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ya, materi kita yang terakhir, langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi itu ya, Bu? Ya, perhatikan berikut. Yang pertama, Nana Ibu harus terlebih dahulu menentukan topik masalah yang akan kita amati atau yang akan kita teliti. Setelah kita mengetahui topik tersebut, barulah kita mulai merencanakan cara menyelesaikan masalahnya atau mengatur strategi. Setelah kita temukan cara dan strategi, kita langsung saja melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang sudah kita tentukan di awal. Nah, barulah anak-anak ibu semua mulai meneliti ulang hasil pengamatannya, karena jika kita hanya melakukan satu kali pengamatan, kita akan kesulitan menemukan fakta atau informasi itu secara tepat. Selanjutnya, membuat kerangka laporan hasil observasi. Jadi sebelum menyusunnya menjadi sebuah teks laporan hasil observasi, alangkah lebih baik kita susun dulu kerangka laporannya agar kita tahu runtutan teks yang kita buat sesuai dengan yang kita amati. Barulah kita menyusun laporan hasil observasi. Dan terakhir, kita benahi laporan kita sehingga menjadi sebuah teks laporan hasil observasi yang baik dan benar. Sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat memahami materi yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Baik, sampai di sini saja yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak Ibu semua dapat memahaminya. Sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.